Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rizanti dari Prodi Ilmu Aktuaria. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal tentang uji hipotesis proporsi. Ada contoh soal satu populasi atau satu sampel. Seorang pemborong menyatakan bahwa 70% rumah yang baru dibangun di kota Richmond dipasang suatu alat pemompa udara panas. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di antara 16 rumah baru yang diambil secara acak, terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas, gunakan taraf signifikasi 0,1. Yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya, di mana H0-nya itu P sama dengan 0,7. 0,7 ini didapatkan dari ini ya, bahwa menyatakan bahwa 70% itu. Kemudian H alternatif atau H1-nya itu P sama dengan tidak sama dengan 0,7. Kenapa tidak sama dengan? Karena pada soal ini tidak terdapat keterangan lebih besar atau lebih kecil, sehingga kita di sini menggunakan tidak sama dengan. Kemudian kita cari. Kemudian untuk nilai signifikasinya, di sini diketahui A itu sama dengan 0,1. Nilai signifikasinya sama dengan 0,1. Ini nilai signifikasinya harus kita bagi 2. Dapatlah 0,05. Kenapa dibagi 2? Karena hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan, sehingga harus kita bagi 2. Kemudian kita tentukan daerah penolakannya. Z 0,05 itu sama dengan 1,645. 1,645 ini bisa kita lihat pada tabel. Kita cari di mana 1 dikurang 0,05 itu hasilnya sama dengan 0,95. Kita cari pada tabel distribusi Z bahwa 0,95 ini terdapat di mana? Oh, ternyata di sini. 0,95 itu terdapat di antara 1,64 dengan 1,65, berada di tengah-tengahnya. Berarti dapatkanlah bahwa nilai Z 0,05 itu sama dengan 1,645 karena dia di antara tengah-tengah 4 dan 5 ya. Kemudian kita cari statistik uji atau Z hitungnya, itu sama dengan P dikurang P0 per akar P0 kali V0 per N, dimana P ini itu sama dengan proporsinya ya, kita bisa cari pada soal di sini dari 16 rumah terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas. Jadi nilai P-nya itu sama dengan 8 dibagi 16, dapatlah 0,5 dikurang 0,7. 0,7 itu dari 70% ini atau hipotesis atau proporsi awalnya 0,7, kemudian akar proporsi awalnya 0,7 dikali 0,3. 0,3 atau Q0 ini didapatkan dari 1 dikurang P0 atau 1 dikurang 0,7, dapatlah 0,3. Kemudian kita bagi 16 karena pada soal N-nya sebanyak 16 atau banyak rumahnya sebanyak 16 ya. Dapatlah Z hitungnya itu negatif 1,75. Oke, setelah mendapatkan nilai Z hitung, kita analisa apakah Z hitung ini jatuh di daerah penolakan atau tidak. Kita tentukan bahwa Z hitung itu ternyata lebih kecil daripada negatif Z tabel, yaitu negatif 1,645, maka nilai Z hitung jatuh di daerah penolakan, sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, karena H0 tadi ditolak, maka setuju bahwa di antara 16 rumah ada 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas.
Kita lanjut ke soal yang dua populasi atau dua sampel ya, sama saja. Dua populasi ya di sini. Mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 15. Sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk? Di sini ada dua ya, yang mana pertamanya itu tanaman cabai yang diberi pupuk, dimana dari 250 mati sebanyak 15. Terus yang ke populasi kedua di sini dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk mati sebanyak 15. Kemudian kita membentuk hipotesis di mana H0-nya itu P1 sama dengan P2. Kemudian H1 atau H alternatifnya itu P1 lebih kecil daripada P2. Kenapa? Karena 15/250 itu lebih kecil daripada 15/200. Kemudian untuk nilai signifikasinya itu pada soal kan diketahui nilai kepercayaannya 95%. Jadi 100 dikurang 95 dapatlah 5%. Kemudian A-nya itu 0,05. Di sini nilai signifikasinya tidak perlu kita bagi lagi ya, karena di sini lebih kecil, bukan tidak sama dengan. Kalau H1-nya tidak sama dengan, maka nilai signifikasinya harus kita bagi dua. Kemudian tentukan daerah penolakan H0. Caranya sama seperti tadi, bisa dilihat pada tabel. Pada tabel ini ya, tabel distribusi Z, bahwa 0,05 ini itu Z 0,05 itu 1,645. Kemudian kita cari nilai Z hitung statistik ujinya, dimana P itu sama dengan 15 ditambah 15/250 ditambah 250, mana X1 ditambah X2 per M1 tambah M2. Didapatkanlah bahwa nilai P-nya sama dengan 0,067. Untuk nilai Q-nya itu 1 dikurang P, atau 1 dikurang 0,067 didapatkanlah 0,933. Kemudian kita masukkan ke rumus, di mana rumus Z itu sama dengan P1 dikurang P2 per akar P kali Q dalam kurung 1 per M1 ditambah 1 per M2. P1-nya itu sama dengan 0,06, itu didapat dari 15/250 pada untuk P2-nya itu sama dengan 0,075, didapatkan dari 15/200 atau 15 dibagi 200 ya. Kemudian per akar kita masukkan nilai P-nya yang tadi sudah kita dapat, itu 0,067 dikali 0,933 per 1/250, karena yang pertama tadi kan sebanyak 250 ya, baru untuk N yang keduanya sebanyak 200. Didapatkanlah bahwa Z hitungnya itu sama dengan negatif 0,6323. Setelah mendapatkan nilai Z hitungnya, kita analisis apakah Z hitungnya ini jatuh di daerah penolakan atau tidak. Di sini diketahui bahwa Z hitungnya negatif 0,6323 itu ternyata lebih besar daripada nilai negatif Z tabel tadi, yaitu negatif 1,645. Maka nilai Z hitung tidak jatuh di daerah penolakan sehingga H0 gagal ditolak. Jadi kesimpulannya, karena gagal tolak H0, maka pemberian pupuk formula terbaru pada cabai tidak akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.